Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada sahabat studi Islam, kali ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang dalam keadaan sakit segera diberi kesembuhan, kesehatan, sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang haid, yang mana tidak hanya orang laki-laki saja, tidak hanya orang perempuan saja yang harus mengetahui tentang haid, namun laki-laki juga wajib hukumnya, fardu hukumnya untuk mengetahui tentang masalah haid. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian haid. Di sini saya bersama buku panduan praktis memahami haid untuk wanita karangan Ahmad Quraisyil Ismail yang menjelaskan tentang pengertian haid. Haid atau yang disebut dengan menstruasi adalah darah yang keluar melalui alat kelamin perempuan ketika mencapai minimal umur 9 tahun Hijriyah, bukan Masehi, tapi Hijriyah. 9 tahun Hijriyah kurang 16 hari. Nah, usia apabila sebelum 9 tahun kurang 16 hari seorang perempuan mengeluarkan darah, berarti dia tidak haid melainkan istihadah. Apabila seorang perempuan di situ haid kurang 16 hari dia keluar darah, kurang 16 hari, umur 9 tahun dia keluar darah terlebih dahulu, keluar darahnya selama 10 hari, maka yang 4 hari dihukumi dengan darah istihadah, sedangkan yang 6 hari adalah darah haid. Seperti itu. Nah, kebiasaan perempuan ketika dia istihadah itu bisa berada di depan apabila bukan waktunya haid, yakni hal tersebut bisa terjadi pada haid pertama kali oleh perempuan ketika dia belum genap umur 9 tahun kurang 16 hari. Nah, biasanya seorang perempuan apabila dia haid selama 15 hari dan istihadah selama 5 hari, mayoritas dari mereka haidnya juga mundur 5 hari, seperti itu. Nah, bagaimana caranya sholat ketika istihadah? Jadi niatnya seperti ini, umpamanya niat wudhunya, nawaitul wudu alistibahatis sholatih fardon lillahi ta'ala. Nah, dia berwudu, namun ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ia melaksanakan wudu dan sholat. Yang pertama, seorang perempuan sebelum melaksanakan wudu dan sholat, dia harus membasuh farjinya terlebih dahulu sehingga bisa dipastikan farjinya tersebut sudah bersih, lalu disumbat menggunakan kapas. Disumbat menggunakan kapas agak dalam sedikit agar tidak keluar lagi darahnya, seperti itu, sehingga bisa melaksanakan sholat pada saat itu. Nah, sholatnya pun harus cepat-cepat, maksudnya bukan wudhunya sampai prosesi dari membasuh farji, membalut sampai ke wudhu sampai ke sholat itu harus dengan cepat-cepat karena listibahatis sholati. Nah, di sini ada catatan, apabila seorang perempuan itu kelamaan melakukan sholat,
dari proses awal membersihkan farjinya, maka dia harus melaksanakan ulang kembali rangkaian-rangkaian yang sudah saya sebutkan tadi. Yakni dia harus membersihkan gara-gara dia melaksanakan sholat terlalu lama. Jadi tidak boleh ada jeda yang terlalu lama. Boleh ada jeda yang terlalu lama dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Misalnya yang pertama, menunggu adzan. Jawaban dia menjawab adzan. Nah, itu diperbolehkan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan ketika mau melaksanakan sholat atau memakai mukena. Waktu tersebut adalah waktu yang memang dimakfu oleh para ulama. Nah, seperti itu pemirsa. Itu adalah cara-cara sholat dari orang istihadah. Paling sedikitnya haid itu adalah 24 jam. Satu hari, satu malam 24 jam. Apabila besoknya seorang perempuan tidak mengeluarkan darah selama satu hari, maka dia harus sholat. Apabila di hari keempat atau hari ketiga dia keluar darah lagi, maka otomatis dia haid. Hitungan di hari kedua adalah dinamakan hitungan tetap, hitungan hari haid. Seperti itu. Sebenarnya kita banyak ketika mau membahas tentang masalah darah. Darah itu tidak hanya keluar ketika seorang perempuan haid saja. Ketika seorang perempuan melahirkan, itu namanya darah wiladah. Jadi darah yang keluar dari rahim bersama dengan bayi itu namanya darah wiladah. Nah, apakah seorang perempuan setelah melahirkan wajib mandi besar? Wajib. Namanya mandi wiladah. Nah, apabila seorang perempuan setelah wiladah dia mengeluarkan darah kembali, itu namanya darah nifas. Nah, perlu kita ketahui apabila seorang perempuan dia mengeluarkan darah ketika melahirkan, setelah itu dia tidak keluar darah lagi, maka otomatis dia tidak nifas. Seperti itu. Nah, untuk bisa dikatakan seorang perempuan itu tidak nifas, jangka waktunya adalah 15 hari. Apabila di dalam setelah dia melahirkan selama 15 hari pasca melahirkan dia tidak mengeluarkan darah, berarti dia tidak nifas. Umpamanya di tanggal 16 setelah dia melahirkan lalu dia mengeluarkan darah, maka darah tersebut tidak dinamakan darah nifas, melainkan darah haid. Berarti sang perempuan tersebut tidak nifas. Apakah ada orang yang tidak nifas? Di dalam kitab dijelaskan ada. Seperti itu. Nah, apabila seorang perempuan haid, maksudnya keluar darah, setelah itu sampai 19 hari atau sampai 20 hari setelah melahirkan, itu kan dinamakan darah nifas. Nah, setelah itu tidak keluar darah lagi selama 15 hari. Ke-16 harinya langsung keluar darah, itu namanya bukan darah nifas lagi, melainkan darah haid. Perlu kita ketahui biar kita bisa membedakan antara mana yang darah nifas, mana yang darah haid. Nah, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sorry, ada tambahan. Oke. Selain itu, para pemirsa, yang perlu kita ketahui tentang masalah sholat untuk orang haid. Apabila ada seorang perempuan haid, dia haid di waktu duhur. Setelah itu dia belum melaksanakan sholat, namun dia sudah mengeluarkan darah terlebih dahulu, yakni haid, maka qadha sholatnya harus duhur dan asar. Dalam kitab seperti itu dijelaskan.
Kenapa? Karena duhur dan asar bisa dijamak, maka otomatis sholat duhur dan asar, sholat duhur harus diganti ketika nanti dia sudah suci. Nah, apabila seorang perempuan dia haid ketika maghrib namun belum sholat maghrib, maka ketika suci nanti dia harus mengganti sholat maghrib dan isya. Ini yang jarang perempuan ketahui. Kalau tidak mondok pasti mereka enteng terhadap hal-hal yang berkaitan tentang masalah darah atau masalah haid. Maka dari itu saya anjurkan kepada kalian semua, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk belajar tentang haid, karena ini adalah salah satu hukum yang memang sangat rumit untuk dipecahkan oleh seorang perempuan. Ada terkadang seorang perempuan haidnya tidak normal. Misal contoh, ketika ada seorang perempuan haid, dia haid selama 9 hari, lalu dia tidak mengeluarkan darah sampai di tanggal 13 baru dia mengeluarkan darah lagi, dan darah tersebut keluar sampai tanggal 20. Hitungannya ketika terjadi seperti itu, maka darah haid terhitung 15 hari. Dari awal tanggal 1 sampai tanggal 9 itu haid, sampai tanggal 15 itu haid. Meskipun di tanggal 12, 11, 10 tidak mengeluarkan darah, itu tetap dihukumi haid. Maka dari itu di tanggal 16 sampai tanggal 20 itu dinamakan darah istihadah. Nah, ketika hukum darah istihadah, maka hukum sholatnya harus disamakan dengan orang yang lagi daimul hadas. Mungkin cukup sekian pemirsa video saya kali ini, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.